Ya, kita lihat bersama-sama sahabat gadget. Sadap. Kita nunggu almarhum. Sadap. Pas di sebuah badu ya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kasat Reskrim, Kasih Humas, Kanit Pidum, rekan-rekan media, rekan-rekan pewarta yang ada di Kabupaten Lebak yang hari ini hadir pada kesempatan kegiatan press release yang dilaksanakan kami dari jajaran Polres Lebak. Baik, pagi atau siang hari ini kami dari jajaran Polres Lebak akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan kasus dugaan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain yang mengakibatkan meninggal dunia yang kejadiannya terjadi di Desa Margaruyu, Kecamatan Sadira, Kabupaten Lebak. Jadi dasar laporan polisi modul B nomor 41 SPKT tertanggal 27 April 2023. Untuk tempat kejadian TKP kejadian di Desa Margaruyu, Kecamatan Sadira, Kabupaten Lebak. Untuk kronologis kejadian, jadi pada hari Rabu tanggal 26 April sekitar pukul 12 siang telah terjadi dugaan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kejadian bermula adanya informasi yang didapat oleh para pelaku dari saudara HS, dalam hal ini ketua RT di kampung tersebut, bahwa dari informasi saudara HS bahwa korban akan melakukan atau akan mengancam membakar kampung dan akan membacok atau membelah kepala masyarakat bagi masyarakat yang menghalangi. Jadi berdasar informasi itu para pelaku akhirnya melakukan tindak pidana ini, dan informasi tersebut didapat oleh saudara HS atau ketua RT ini dari istri korban yang memang sehari sebelumnya melakukan komunikasi dengan korban melalui alat komunikasi, bahwa isi komunikasi tersebut korban akan datang dan melakukan membakar kampung dan akan membacok atau menganiaya bagi masyarakat yang akan menghalangi. Berdasarkan informasi itu, saudara HS, ketua RT dalam hal ini, malamnya setelah mendapatkan informasi tersebut di hari Selasa ya, sebelum kejadian,
mendatangi rumah saudara UN, salah satu pelaku, dan menyampaikan hal tersebut dan mengumpulkan para pelaku yang memang malam itu kumpul di rumah saudara UN, bahwa ada informasi yang didapat seperti ini. Dan keesokan harinya sekitar pukul 8.00 di hari Rabu tertanggal 26 April 2023, saudara HS mendatangi rumah korban dan bertemu dengan korban. Setelah bertemu dengan korban, saudara HS selanjutnya mendatangi rumah saudara SN, salah satu pelaku juga, dan menyampaikan bahwa atau memastikan bahwa saudara korban ini sudah ada di rumah, dan menyampaikan kepada para pelaku untuk bersiap-siap. Dan ada bahasa di rumah saudara SN ini bahwa bahasa dari HS dan MJ ini bahwa kalau memang korban berbuat macam-macam, habisi saja. Jadi bahasanya seperti itu. Setelah pertemuan di rumah saudara SN, sekitar pukul 11.50, para pelaku ini mendatangi rumah korban. Bertemu dengan korban di depan rumahnya, dan salah satu pelaku menanyakan terkait kebenaran ancaman tersebut kepada pelaku dan kepada korban, dan korban menjawab dengan nada tinggi, sehingga para pelaku ini terpancing emosinya dan spontanitas melakukan penganiayaan ya, dengan melakukan pembacokan beberapa kali kepada korban, hingga menyebabkan korban terjatuh, bersimbah darah, dan meninggal dunia. Pertemuan di rumah SN yang seperti saya sampaikan tadi. Setelah korban terjatuh dan korban meninggal dunia di tempat, dari TKP beberapa pelaku ini menyeret tubuh korban ke lokasi sekitar kurang lebih 50 meter dari lokasi TKP yang berada di lapangan, dan tubuh korban waktu itu ditinggalkan begitu saja dengan ditutup tikar dan daun pisang. Setelah mendapatkan informasi, tim dari Satreskrim Polres Lebak yang dimana dengan Polsek Sajira melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku yang berhasil diamankan. Tersangka antara lain inisial MJ, umur 54 tahun, perannya adalah memberikan penghasutan atau menghasut kepada para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua, inisial HS, umur 55 tahun, ini perannya sama, melakukan penghasutan, mendatangi rumah para pelaku dan mengajak untuk melakukan tindak pidana. Yang ketiga, inisial SDM, umur 34 tahun, perannya yang bersangkutan melakukan pembacokan pada bagian punggung korban beberapa kali sampai dengan menyebabkan luka-luka. Yang keempat, inisial NRG, umur 24 tahun, perannya melakukan pembacokan di beberapa bagian tubuh korban ya. Dan SNR, umur 34 tahun, perannya melakukan pengikatan atau mengikat tubuh korban dan ikut menggotong tubuh korban dibawa ke lapangan. Yang keenam, inisial BHR, umur 48 tahun, perannya sama, ikut melakukan penganiayaan, pembacokan pada beberapa bagian tubuh korban dan ikut membawa ke lapangan. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim, ini ada 5 item. Yang pertama, 1 bilah golok berukuran warna krem. Terus yang kedua, 1 bilah golok berukuran 55 cm yang dibungkus dengan bungkus golok berwarna coklat. 1 buah atau 1 bilah golok berukuran 30 cm yang dibungkus sarang golok berwarna coklat juga. Dan yang lainnya ada barang-barang pakaian yang digunakan oleh korban. Modus operandi dari para pelaku ini melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam milik pelaku yang memang sudah dipersiapkan seperti yang disampaikan. Untuk motif dari kasus ini adalah para pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama ini. Pelaku merasa geram ya, merasa emosi bahwa mendengar informasi korban akan mengancam membakar kampung tersebut dan membacok warga yang akan menghalang-halangi.
KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan untuk tersangka yang melakukan penghasutan dikenakan pasal 55 KUHP dan 160 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun. Dari hasil keterangan para tersangka yang berhasil kita amankan, ini juga memberikan keterangan bahwa dari 6 orang ini masih ada pelaku-pelaku lain yang ikut dalam penganiayaan atau melakukan tindak pidana dalam kasus ini. Jadi saat ini tim masih melakukan pengejaran terhadap 4 orang lagi yang belum tertangkap atau masih dalam daftar pencarian orang. Jadi masih ada 4 orang yang kita kejar. Untuk kronologis penangkapan seperti apa penangkapan dari para pelaku ini, 6 orang pelaku ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kasatgas. Berawal dari informasi kejadian hari Rabu tanggal 26 April 2023, kami datang ke TKP melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi pada pukul 16.00, di mana dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi kami melakukan penggeledahan dan mengamankan beberapa orang. Dari hasil penggeledahan dari rumah beberapa terduga tersangka, kami tidak menemukan orang tersebut, tapi kami mengamankan beberapa barang bukti berupa golok yang ada pada saat itu. Kami juga mengamankan beberapa orang. Dari hasil gelar perkara, kami menetapkan 2 orang yang merupakan provokator dalam kasus tersebut, yang dimana 2 orang ini merupakan RT dan RW dalam kampung tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2023 berkat bantuan dari kepala tokoh adat, agama, dan masyarakat, ke-4 orangnya menyerahkan diri ke pihak berwajib, sehingga total yang kita amankan sekitar 6 orang. Untuk pelaku DPO sendiri, tim masih melakukan pengejaran, dan kami juga telah berkoordinasi dengan seluruh Kepolisian Republik Indonesia dan telah menerbitkan DPO. Baik rekan-rekan sekalian, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan rilis siang hari ini terkait masalah kasus pengeroyokan atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Jadi ada satu pesan himbauan dari saya selaku Kapolres kepada seluruh masyarakat. Yang pertama kepada para pelaku yang masih menjadi DPO agar segera menyerahkan diri, dan kami sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran kepolisian yang ada di seluruh wilayah. Jadi agar menyerahkan diri, dan kami lakukan penanganan secara persuasif. Dan yang kedua, rekan-rekan sekalian, agar seluruh masyarakat, pesan Kamtipmas dari kami, masyarakat tidak terprovokasi dengan adanya kejadian ini sehingga melakukan aksi-aksi balasan atau aksi-aksi lainnya yang melanggar hukum. Jadi percayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan terkait masalah perkara yang ditangani, silakan. Untuk DPO sendiri, Komandan izin, itu inisialnya sudah dikantongi apa belum? Untuk 4 orang DPO dari pelaku lainnya yang belum tertangkap, untuk inisial sudah kita kantongi. Tinggal kita lakukan pengejaran atau yang bersangkutan menyerahkan diri. Siap. Yang menyerahkan diri saat ini penerapan pasal sudah jelas, ya. Untuk keringanan itu bukan ada di ranah penyidik, tapi ada di ranah hakim. Nanti pada saat hakim memutuskan, ya, atau memvonis dari kejadian pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Pak, kalau mendengar tadi kronologinya, para pelaku ini sudah menyiapkan golok ya Pak? Apakah ini ada perencanaan Pak? Pembunuhan berencana atau seperti apa? Ya, dari kronologis kejadian dan dari keterangan para pelaku juga, ya, ada saksi-saksi yang kita minta keterangan bahwa para pelaku ini melakukan aksinya secara spontanitas, ya, spontanitas karena memang mendengar bahwa di lokasi ini pada saat korban ditanya dengan jawaban yang nada tinggi,
dan pelaku spontanitas tersulut emosinya sehingga melakukan kekerasan tersebut. Tidak ada memang korban sering membuat keonaran ya, tapi tidak melihat dari sisi itu semua warga negara sama terduga di mata hukum. Jadi apabila ada masyarakat yang dianiaya dan sampai dengan meninggal dunia, ya itu memang sudah merupakan suatu tindak pidana, gitu. Makanya kita proses. Nah, untuk korban pernah terlibat kriminal. Kasusnya kasus pencurian. Pak, ini hanya 6 orang tambah 4 DPO atau infonya dari saksi-saksi bahwa 6 orang dan 4 orang ini adalah pelaku utama yang melakukan penganiayaan ya. Sementara dari keterangan saksi-saksi termasuk pelaku yang saat ini sudah diamankan bahwa keseluruhan ada 10 orang, termasuk 2 yang menghasut ya. Jadi 8 orang yang melakukan penganiayaan, 2 yang menghasut dalam pasal penghasutan. Sementara itu yang kita dapat, tapi terhadap kemungkinan lain pelaku akan berkembang menjadi lebih dari 10 orang ya. Kita akan tunggu hasil penyidikan. Izin komandan. 1, 2, 3. Korban gitu doang. Iya. Istri korban ngomong apa, Pak? Cuman tadi yang sama yang dikatakan oleh Pak Polisi. Pengen ngebakar kampung gitu, dan ngancam warga juga gitu. Iya. Itu Bapak gimana Pak? Mau ngajak warga yang lain buat kumpul? Enggak, cuman ngasih tahu doang kalau masyarakat harus siap-siap takutnya terjadi gitu. Pak, itu selain ancaman aja keluarga itu apa aja sih yang dilakukan korban? Ya udah membuat meresahkan masyarakat. Emang sudah berapa kali, Pak, bikin keonaran di kampung? Udah nggak kehitung ya. Oh, berarti korban sering melakukan keonaran? Iya. Tapi Bapak nggak ikut memprovokasi warga pelaku lain? Enggak. Cuman ngasih tahu doang. Hati-hati gitu. Iya. Itu kejadiannya pada waktu kapan sih, Pak? Sore hari atau malam, Pak? Siang. Siang. Oh, tidak ada rencana, Pak ya? Enggak ada. Enggak ada rencana. Salah satu tindak pidana pembunuhan ya, sahabat Ganjar yang diamankan pada posisi yang di press release hari ini.